Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 18, mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai analisis kecelakaan kerja dan kegagalan sistem proteksi kebakaran. Pada studi kasus kebakaran gedung PT Teradron Indonesia pada bulan Desember tahun 2025. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama Arya Jai Surahman, yang kedua Dimas Adi Saputra, dan yang ketiga Rawi. Ringkasan insiden waktu kejadian pada hari Selasa, tanggal 9 Desember tahun 2025, pada saat jam istirahat siang. Lokasi berada pada gedung perkantoran atau gudang PT Teradron Indonesia di Jakarta Pusat. Dampaknya, 22 orang meninggal dunia, termasuk 1 ibu hamil. Penyebab kematian mayoritas akibat menghirup gas karbon monoksida atau CO dan mati lemas atau asfiksia, bukan luka bakar secara langsung. Analisis faktor penyebab atau tindakan tidak aman bisa juga disebut unsafe act. Yang pertama, penyimpanan baterai tanpa SOP. Perusahaan menyimpan baterai LiPo atau lithium polymer secara massal tanpa prosedur standar operasional yang benar. Yang kedua, pengabaian risiko spesifik memberikan situasi berisiko tinggi seperti baterai yang mudah terbakar tetap berlangsung meski manajemen mengetahui potensi bahayanya. Yang ketiga, kurangnya pemilihan material. Tidak ada pemisahan antara baterai yang masih sehat, rusak, maupun baterai yang bekas. Yang keempat, penyalahgunaan fungsi bangunan. Menggunakan gedung yang berizin perkantoran sebagai gudang penyimpanan material berbahaya. Dan yang kelima, ketidakadaan simulasi mandiri. Khususnya pada bangunan sejenis ruko atau kecil, karyawan tidak dilatih prosedur evakuasi yang benar. Perkenalkan, nama saya Arya Surahman. Saya akan melanjutkan materi analisis faktor penyebab kondisi tidak aman dalam kurung unsafe condition. Nihil sistem proteksi aktif, tidak adanya sensor asap, smoke detector, sprinkler, dan APR yang memadai. Kegagalan sistem proteksi pasif, tidak ada pintu darurat, jalur evakuasi tidak tersedia, dan hanya ada satu akses keluar masuk. Keluar bangunan tidak layak, tangga yang terlalu sempit sehingga menghambat mobilitas massa saat evakuasi. Karakteristik asap toksik. Baterai lithium menghasilkan asap dengan kadar CO hingga 12.000 ppm yang melumpuhkan kesadaran dalam hitungan detik. Pelanggaran legalitas, bangunan tidak memiliki MB yang sesuai fungsi dan tidak memiliki sertifikat layak fungsi. Selanjutnya ada dinamika api dan bahaya baterai lithium. Lithium polymer LiPo memiliki kepadatan energi tertinggi dan paling reaktif jika terjadi overcharge atau kerusakan fisik. Kecepatan rambat asap 3-10 meter per detik dalam gedung 3 lantai. Asap memenuhi seluruh ruangan hanya dalam kurang dari 5 detik. Bahaya kimia, menghasilkan gas beracun yang menyebabkan korban kehilangan kesadaran sebelum sempat mencapai tangga darurat. Selanjutnya ada analisis akar masalah atau root cause. Lemahnya pengawasan regulasi. Adanya ratusan gedung di Jakarta. Data Januari 2025 yang tetap beroperasi meski tidak memenuhi standar proteksi kebakaran. Profit di atas keselamatan, mengabaikan aspek keamanan dalam kurung SLF atau IMB demi menekan biaya operasional penyimpanan logistik drone. Selanjutnya, fenomena gedung tumbuh, merupakan perubahan struktur bangunan tanpa memperhatikan aspek keselamatan kebakaran yang berlapis dalam kurung Permen PU No 26/2008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rapi. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang rekomendasi tindakan pencegahan, audit dan sertifikasi ulang. Mewajibkan seluruh gedung, terutama ruko yang beralih fungsi, untuk memiliki sertifikat
kelayakan kebakaran sebagai syarat mutlak SLF. Selanjutnya, sistem proteksi spesifik untuk gudang baterai lithium wajib menggunakan sistem pemadam otomatis khusus, bukan hanya air, dan sensor panas sensitif. Memisahkan baterai dalam kontainer tahap api fire rated cabinets. Selanjutnya, memberikan ruang ventilasi ledakan explosion relief. Terus, penyediaan jalur evakuasi standar, minimal memiliki kedua akses keluar yang tidak saling berhubungan dan tangga darurat yang tahap api. Selanjutnya, manajemen penyimpanan storage management. Selanjutnya itu ada rekomendasi manajemen ketiga, penunjukan fire safety manager. Sesuai Permen PU 20/2009, industri dengan bahan mudah terbakar wajib memiliki manajer keselamatan kebakaran. Terus, simulasi berkala dan terpadu, melakukan latihan evakuasi mendadak secara rutin untuk membangun muskli memori karyawan. Selanjutnya, sanksi tegas. Pemerintahan DKI harus berani menutup operasional gedung yang masuk dalam daftar tidak memenuhi syarat, hingga perbaikan dilakukan secara stiker peringatan tidaklah cukup. Selanjutnya, slide terakhir yaitu kesimpulan. Tragedi Teradron adalah pengingat keras bahwa ketidakpatuhan terhadap izin bangunan bukan sekadar masalah administrasi, melainkan pertaruhan nyawa. Keselamatan tidak boleh dikompromikan oleh dalih kemajuan teknologi. Seharusnya pihak perusahaan menjalankan sistem proteksi standar atau pintu darurat, sensor asap, dan jalur evakuasi, sehingga dapat meminimalisir terjadinya suatu kecelakaan kerja yang serius. Sekian, terima kasih.